Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku tentang sejarah internet. Jadi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk perkenalkan diri. Nama aku Masyita Ika Sahara dengan NIM 23051204035 dari kelas TIA 23. Oke, jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang sejarah internet. Oke, pertama apa sih internet itu sendiri? Sebelum masuk ke sejarah internet, apa sih internet itu sendiri? Jadi meski sudah akrab dengan internet ya teman-teman, jadi teman-teman mungkin belum sepenuhnya paham apa itu internet. Jadi internet itu adalah singkatan dari Interconnect Network. Jadi sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi internet ini itu untuk berbagi informasi dan komunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Jadi menurut KBBI, internet ini tuh adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, ada beberapa pengertian internet menurut ahli. Yang pertama ada pengertian internet menurut Onowe Purbo. Jadi internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Jadi internet ini tuh dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Yang kedua ada pengertian internet menurut Drew Haywood. Jadi menurut Haywood ini, internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Jadi standar baru ini itu merupakan standar yang bisa menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer kontraktor militer, organisasi penelitian, atau juga yang ilmiah seperti pada universitas. Jadi jaringan itu harus kuat, aman, serta tahan kerusakan sehingga mampu untuk dioperasikan pada kondisi premium jika terjadi bencana maupun perang. Nah, selanjutnya ada sejarah internet dan perkembangannya. Jadi pada tahun 1969, Advanced Research Project Agency atau ARPA membangun jaringan komputer pertama untuk internet. Jaringan ini tuh kemudian disebut ARPANET, dan inilah cikal bakal jaringan internet modern. Jadi di tahun 1980-an hanya sejumlah kecil orang yang dapat menggunakan internet yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai kampus atau institusi pendidikan yang populer di Amerika Serikat. Nah, di tahun 1982, publikasi protokol standar TCP atau IP dan di tahun 1984, domain tersebut juga mulai digunakan 4 tahun kemudian. Selanjutnya, National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan dibangun pada tahun 1986. Nah, di tahun 1993, Internik pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Jadi Paguyuban Network ini tuh juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama tuh kayak terjadi begitu akrab di antara pengembangan teknologi, di antara anggota pengembangan teknologinya. Jadi saat itu tuh ada RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe Purbo adalah
beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia. Tepatnya itu pada sekitar tahun 1992 sampai 1994. Jadi setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada sejarah internet masuk ke Indonesia. Jadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA yang biasa kita sebut DARPA menciptakan internet pada tahun 1969. Menghubungkan beberapa komputer jaringan organik adalah tujuan penelitian ini. Hingga tahun 1990, pertumbuhannya kian pesat menghasilkan email, komunikasi antar jaringan, dan World Wide Web atau WWW. Internet mulai digunakan oleh banyak orang karena kecepatan cakupan dan penggunaannya yang meningkat. Jadi dimulai di Amerika Serikat, internet mulai menyebar ke seluruh dunia. Peluncuran protokol TCP atau IP pada tahun 1986 memungkinkan penyebaran internet. Pada tahun itu National Science Foundation Network didirikan yang berhasil menghubungkan berbagai jaringan internasional. Lalu penemuan World Wide Web pada 1990 meningkatkan pengguna internet. Pada tahun 1993, domain ini memungkinkan orang untuk melihat informasi dalam bentuk grafis selain teks ya. Jadi ada sistem komputer yang terhubung ke internet dengan nama domain dan alamat IP pada tahun tersebut. Setahun kemudian ada beberapa perusahaan telekomunikasi terkenal memungkinkan orang awam untuk mengakses internet. Nah, pada tahun 1994, orang Indonesia juga dapat mengakses internet untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya ada penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi internet yang terus berkembang ini tuh telah dimanfaatkan oleh banyak pengguna, termasuk di Indonesia sendiri. Jadi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia per tahun 2022 telah mencapai 210 juta jiwa. Jadi jumlah tersebut itu bertambah besar dari sebelum pandemi COVID-19 yang hanya mencetak angka 175 juta jiwa. Saat ini tuh Indonesia telah menempati peringkat ke-7 pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara. Jadi orang Indonesia ini tuh menggunakan internet untuk melakukan banyak hal. Contohnya siswa dan mahasiswa itu mengakses e-learning, karyawan itu melakukan video conference dan sebagainya. Namun ada juga individu yang memanfaatkan internet sebagai cara untuk menikmati diri mereka sendiri dengan memanfaatkan aplikasi streaming atau media sosial. Selain itu banyak bisnis online juga yang baru lahir dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial cukup besar, juga memiliki pemilik bisnis kesempatan yang bagus seperti itu. Apa sih manfaat internet? Jadi manfaat internet ini ada sumber informasi, itu menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Yang kedua ada pendidikan, jadi untuk berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya, banyak penelitian buku internal di internet. Terus yang ketiga ada hiburan, bisa didapat dari internet, contohnya menonton film, serial, YouTube dan lainnya. Terus yang keempat ada pendukung kegiatan ekonomi. Nah, macam-macam aplikasi layanan internet. Yang pertama ada email, digunakan untuk mengirim dan menerima pesan elektronik berupa teks, gambar, video, audio atau dokumen dan lainnya. Dan yang kedua ada e-commerce. Jadi ini tuh untuk melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga ada e-banking. Jadi e-banking ini untuk mengecek saldo, mentransfer uang dan lainnya. Yang keempat ada e-learning. Ini untuk aplikasi layanan internet melakukan proses belajar secara online. Terus selanjutnya ada, siapa sih bapak internet di dunia? Jadi bapak internet ini tuh Vinton Cerf dan Bob Hans sering dianggap sebagai bapak internet di dunia. Beliau ini tuh adalah orang yang berperan penting dalam pengembangan protokol komunikasi yang menjadi dasar dari internet modern. Jadi
Protokol ini tuh memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara efektif, menjadi fondasi utama dari internet yang kita kenal saat ini. Jadi kesimpulannya, internet itu telah melalui perjalanan panjang hingga menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tapi sayangnya masih banyak pengguna internet Indonesia yang belum menyadari pentingnya keamanan siber dalam berinternet. Mereka itu sering mengunjungi website-website yang berbahaya atau menerima email yang kurang jelas sumbernya sehingga rentan mengalami serangan phishing. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.